Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin membukakan sebuah rahasia pada malam hari ini tentang bagaimana supaya hidup kita terjamin diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menaruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami saat ini dengan firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa dan ajaib. Tolong semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini, Engkau melindungi hati dan pikiran mereka dan menyingkapkan rahasia firman-Mu lewat hamba-Mu kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita malam hari ini merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru Injil Yohanes, Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-9. Yohanes 10 ayat 9, demikian firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus menyebut dirinya sebagai pintu. Pintu masuk, pintu keluar ke kandang domba itu. Dan saudara-saudara sekalian, kalau Yesus adalah pintu, maka Dia menjamin siapa yang melewatinya katanya akan selamat. Dan dalam
Wahyu pasal 3 ayat 20 menyebutkan bahwa Yesus mengetok pintu. Pintu apa? Pintu gereja. Dia adalah pintu itu sendiri, dan gereja adalah tubuhnya sendiri, dan dia mau supaya dia diizinkan masuk. Dalam bagian firman Tuhan ini dia menyebut dirinya pintu. Pintu apa? Tadi pintu keselamatan. Dia katakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Seringkali kita menggambarkan selamat itu hanya selamat masuk ke surga. Itu jalan tolnya, pintu tolnya masuk ke surga. Tetapi saya ingin menyingkapkan sebuah rahasia bagi saudara-saudara sekalian. Itu selamat itu apa? Bukan nama orang Pak Selamat, bukan. Tetapi selamat itu artinya juga rumah tangga kita selamat, usaha dan bisnis kita selamat, keuangan kita selamat, kesehatan kita juga selamat. Oleh karena kita orang yang keluar masuk kandang itu melalui Yesus Kristus. Mari kita benar-benar pada hari ini memastikan diri kita, setiap kali kita masuk ke rumah kita, pulang dari tempat pekerjaan atau pulang berbelanja, kita pastikan bahwa kita memang masuk ke dalam rumah keselamatan. Kalau begitu, apa yang harus kita jaga dalam rumah tangga kita? Ya, bahasa dalam rumah tangga kita, bahasa selamat, bahasa berkat, jangan bahasa kutuk. Dari depan pintu sudah, ibu-ibu sudah bilang sama suaminya, "Kok kamu pulang malam terus sih sekarang?" Padahal suaminya memang kerja lembur dan untuk menambah penghasilan keluarga. Nah, itu sudah mulai kita membuat rumah tangga kita bukan rumah keselamatan, tapi rumah kutuk. Bagaimana Tuhan bisa memberkati rumah tangga yang mulai dengan bahasa-bahasa kutuk? Ya. Karena itu saya berharap betul-betul pada malam hari ini supaya kita misalnya usahakan seluruh keluarga bisa bersekutu setiap pagi. Supaya apa? Betul rumah tangga kita, rumah tangga yang selamat. Nah, jangan kita acuh tak acuh terhadap firman Tuhan, berdoa dan sikap-sikap yang lain sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita jaga betul-betul supaya hidup kita itu betul-betul dalam suasana, bahasa, gaya dan pola hidup orang yang selamat. Bukan orang yang di dalamnya penuh dengan kutuk, caci maki, salah sedikit, main tampar. Ini tidak boleh terjadi. Apapun yang terjadi, rumah tangga kita harus nampak warna keselamatan di dalamnya, bukan warna kutuk. Sekarang baru kita mulai mengerti arti warna, saudara sekalian, setelah ada COVID-19. Kenapa? Daerah itu dulu hitam, sekarang menjadi hijau. Hijau sebagai tanda warna kehidupan, warna daun hidup. Oh, sekarang belum sampai warnanya hijau, tetapi sudah mulai warnanya kuning. Sebab kita mengerti itu bahasa itu sekarang sudah dipakai. Begitu juga dalam rumah tangga kita. Kalau kita mau menampilkan keselamatan kepada orang lain, bukan kita teriak-teriak bersaksi dulu, tetapi kita memastikan bahwa rumah tangga kita menampilkan citra keselamatan, warna keselamatan kepada semua orang. Berikut, apa katanya tadi? Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Untuk domba-domba, padang rumput merupakan kebutuhan pokok. Sudah masih ingat? Dalam Mazmur 23 disebutkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan membaringkan aku di air yang tenang. Kebutuhan para domba adalah apa? Kebutuhan para domba adalah rumput. Artinya apa? Kalau kita keluar masuk pada koridor Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menemukan kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Katakanlah sembako misalnya. Jadi itu yang sungguh harus kita pahami. Bahwa di dalam Yesus kita tidak akan pernah dibiarkan mati kelaparan. Tuhan berkuasa untuk menolong dan memberkati kita. Sehingga kita keluar dan masuk menemukan padang rumput. Kabar baiknya apa saudara sekalian? Ketika keluar umumnya para domba itu lapar. Tetapi sesudah pulang, ya, semua perut menjadi kenyang. Maksudnya apa, saudara sekalian? Tuhan memang memuaskan hidup kita. Jadi kalau ada saudara merasa tidak puas hidup ini, selalu kecewa, selalu putus asa, selalu patah semangat, mari kita koreksi diri sendiri. Apa kita sudah masuk dan keluar lewat nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang memberkati, nama Yesus yang melindungi dan menjaga dan memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur karena Tuhan sudah menjadi pintu. Yesus sudah menjadi pintu bagi kami dan kami ingin masuk melaluinya. Dan Tuhan tolong supaya rumah tangga kami menampilkan citra kehidupan di dalamnya. Bukan kutuk, tetapi berkat dan damai sejahtera dalam rumah tangga kami. Tolong juga kami supaya kami selalu mencari kebutuhan hidup, bekerja dan berusaha dengan melewati nama Yesus. Pintu nama Yesus. Supaya kami menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk hidup, keluarga, dan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.